Hai, perkenalkan nama saya Gerald. Di sini saya akan menjelaskan program yang sudah saya buat beberapa hari yang lalu yang saya beri nama program kuis random. Di sini saya akan menjelaskan semua potongan kode yang ada di program ini. Yang pertama, headernya. Di sini saya mengenakan dua header yaitu IOStream dan string. Include IOStream digunakan untuk program input dan output, sedangkan string digunakan untuk proses manipulasi string. Untuk using namespace std, saya tidak perlu jelasin lagi ya, karena sudah tahulah kalau kalian misalnya sudah belajar mengenai pemrograman. Nah, di sini ada 4 variabel yang saya deklarasikan di luar fungsi utama agar mau di fungsi manapun dia bisa dideklarasikan. Nah, ini namanya variabel global. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa fungsi soal mulai dari void soal 1, void soal 2, void soal 3, void soal 4, dan void soal 5 agar mempermudah. Oke, setelah itu langsung saja kita ke fungsi utama. Di sini saya sudah mendeklarasikan beberapa variabel yang akan kita gunakan. Nah, langsung saja di sini ada cout jumlah peserta, lalu kita masukkan input mahasiswanya di cin ini. Nah, lalu untuk operator for ini agar bisa ngelooping nilai-nilai yang ada di dalam sini untuk mensupport array-nya nanti. Nah, di sini ada integer j sama dengan 0, j kurang dari mahasiswa yang sudah diinputkan tadi, dan j++. Nah, langsung saja ya. Di sini udah cout, nama. Nah, di sini di getLine cin ws ini kita akan menginputkan nama. Kenapa pakai getLine? Agar kita bisa membaca spasi dari nama tersebut. Nah, ini akan disupport sama WS-nya ya. Di sini kenapa kita pakai array? Karena kita akan menginputkan beberapa nama yang akan mengikuti program quiz ini. Langsung saja name. Nah, di sini kenapa name-nya tidak pakai getLine? Karena name-nya kan nyatu ya, jadi tidak ada spasi-spasinya. Kalau jurusan sama seperti nama. Oke, lanjut. Di sini cout soal, bla bla bla. Nah, di sini kita tulis fungsi soal nomor 1 dan akan memanggil fungsi yang ada di sini. Nah, yang ini ya. Yang ini. Oke. Lanjut. Nah, di sini kan akan memasukkan jawab 1 variabel yang sudah kita deklarasikan tadi. Nah, kita di sini memakai fungsi switch. Kenapa kita pakai fungsi switch? Agar kita bisa memberikan kondisi. Misalnya, jawab satunya kita tulis D. Maka, di sini case pertamanya, dia poin J, poin array J-nya di sini akan ditambah 20. Sedangkan selain dia memilih D, poin J-nya akan ditambah 0 dan tidak memiliki nilai apapun. Itulah fungsi dari switch case ini. Nah, di sini ada soal 2, soal 3, soal 4, dan soal 5. Kurang lebih sama ya, sama soal nomor 1. Jadi, kita skip aja untuk bagian ini karena sudah jelas. Oke, lanjut. Nah, di sini saya mendeklarasikan beberapa variabel lagi untuk mensupport program yang ada di bawah ini, potongan kode yang ada di bawah ini. Mulai dari cout selamat datang, cout username, password, dan lain-lain. Nah, di sini cout username admin. Di sini kita juga bisa pakai getLine, tapi biar simpel aja karena saya sudah mengisi variabel admin ini dengan nama saya yaitu Gerald di sini. Biar kita tidak perlu ngisi-ngisi daftar-daftar lagi ya. Oke, di sini cin admin, cin password. Nah, di sini sama seperti switch tadi, tapi kita sekarang pakai if. Jika adminnya sama dengan Gerald dan passwordnya sama dengan 9696, nanti dia akan lanjut ke program ini. Anda berhasil login. Nah, lalu ke fungsi ini yang switch. Nah, di sini sama seperti tadi ya. Tapi di sini bedanya kan tadi pilgan ya, A, B, C, D, E. Di sini saya memakai yes or no. Kalau dia misalnya yes, maka
dia akan menampilkan bilangan ini, fungsi ini. For cout hasil, cout jumlah peserta yang ikut serta, cin mahasiswa lagi, for integer j sama dengan 0, dan seterusnya. Di sini akan cout nama, lalu nama array j ini akan menampilkan output sesuai dengan input yang tadi. Nah, sama juga dengan NIM dan jurusan. Nah, poin ini akan mengoutputkan nilai-nilai yang ada di atas yang sudah ditambah-tambah ketika jawaban kuis kita benar. Oke, lanjut. Nah, di sini kita untuk mengurutkan nilai-nilai peserta ya. Di sini saya sudah mendeklarasikan lagi integer sorting. Nah, sama seperti tadi switch case, misalnya kita mau urutkan, tekan Y ya. Ini. Nah, jika poin array J kurang dari poin array J plus 1, maka sorting akan menyimpan nilai poin J akan sama dengan poin J plus 1, poin J plus 1 sama dengan sorting, dan seterusnya dia akan looping seperti itu sampai menghasilkan urutan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, setelah dia mengisi satu sama lain, di sini kita pakai for lagi dan mengoutputkan nilai-nilai yang sudah kita urutkan tadi menggunakan ini for peringkat. Di sini biar gampang ya, peringkat i tambah 1 ini akan menampilkan angka peringkatnya, lalu dengan nilai poin J. Nah, di sini jika kita tidak mau mengurutkan, jadi kita tekan N aja, no. Lalu dia akan menampilkan sampai jumpa. Nah, di sini juga ada case N lagi kan. Nah, ini kalau misalnya kita tidak mau melihat hasil dari nilai pesertanya. Oke, sampai situ aja. Oh ya, ini masih kurang nih yang else. Maaf, username dan password salah. Ini tuh lanjutan dari yang if. Nah, ini yang if untuk login adminnya ya. Kalau misalnya dia salah, maka dia akan outputnya maaf username dan password salah gitu. Lalu dia go to masuk. Lalu dia akan ngulang lagi ke sini ke masuk. Jadi dia selamat datang lagi, kita harus inputin username lagi kalau misalnya salah. Oke, saya kira cukup untuk menjelaskannya ya. Sekarang kita coba jalankan. Kita tekan F5. Nah, oke, bisa jalan. Misalnya nih, kita inputin 2 peserta aja yang masuk. 2. Oke, di sini kita namain yang pakai spasi ya, biar bagus. Oke. NIM-nya 0. Oke, dan jurusannya oke, enter. Nah, bayangin aja kita nggak tahu jawabannya ya. D. Kita random aja ya. Jawab. Nah, setelah kita habis jawab itu kan langsung deh nih, selamat datang. Untuk peserta yang nomor 2, kita namain. Lalu NIM-nya. Oke. Jurusannya. Oke. Enter. Oke, jawab aja ya. D A A A A
Oke, di sini kita sudah masuk ke program untuk adminnya ya. Jika saya namain username-nya, jangan salah ya, nanti ngulang lagi. Oke, password. Oke, apakah Anda ingin melihat nilai peserta kuis? Ya, Y. Enter. Nah, jumlah peserta yang ikut serta berapa tadi? 2. Oke, enter. Nah, di sini kita sudah melihat nilainya ya. Peserta pertama dapat nilai 100, peserta kedua 60. Lalu kita urutkan nilainya. Dari yang terbesar hingga terkecil. Urutkan. Y. Di sini peringkat 1 dengan nilai 100, peringkat 2 dengan nilai 60. Oke, di sini sudah berurutan ya. Nah, oke, karena sudah kita perlihatkan output programnya, oke, saya cukupkan sampai di sini. Bye.